Alhamdulillah. Baik ya, berkhair. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Insya Allah untuk melanjutkan pelajaran kita tentang buku Imla dan Tahajji. Sebagaimana yang Antum lihat di sana di PDF, kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan kita di halaman yang keenam, yaitu pembahasan tentang tata cara menulis huruf hijaiyah. Dan pembahasan ini insya Allah tidak terlalu panjang. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke pelajaran kedua mengenal harokat, dan di sini nanti kita akan praktek atau latihan untuk mengucapkan setiap huruf dengan harokatnya, ya. Jadi sekarang antum lihat di sini halaman 6 poin D, tata cara menulis huruf hijaiyah. Tata cara menulis huruf hijaiyah. Mari kita melihat huruf-huruf hijaiyah di bawah ini. Perhatikan dan fahami huruf-huruf yang tertulis di garis dan melewati garis. Jadi ada beberapa huruf Arab yang ditulis di atas garis. Jadi dia rata di atas garis. Seperti huruf ini. Ada huruf alif, kemudian ta, kemudian huruf sa, ada huruf dal, ada huruf zal, ada huruf to, zo, fa, kaf, ha, lam, dan hamzah. Ini semua kalau kita lihat ditulis di atas garis. Kalau kita mungkin pakai buku tulis yang ada garisnya, itu biasanya kita tulis di atas garis ya biar lebih rapih. Atau kita pakai kertas folio gitu, maka kita tulis di atas garis sehingga dia rata. Namun ada huruf-huruf yang memang ditulis di atas atau di pertengahan garis. Ya, huruf-huruf ini ditulis di pertengahan garis. Seperti huruf apa saja di sini ada huruf ba. Ya, huruf ba dia kalau kita perhatikan titiknya ada di bawah garis. Kemudian juga huruf jim, antum bisa perhatikan itu pas di bundarannya, di perutnya itu ada garisnya. Jadi tidak di atas garis ditulis, dia garisnya ada di tengah-tengah. Kalau ditulis di atas garis nanti memang bisa membuat katanya itu menjadi tidak apa? Tidak lurus ya dengan kata yang di atas. Oleh karena itu kalau bisa ditulisnya di pertengahan seperti ini. Ya ada garis lalu antum buat huruf jim di sana. Kemudian ha, kho, ro, zai, sin, shin, sod, dot, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, wawu, dan ya. Tapi yang perlu kita perhatikan, ini semua sebenarnya tidak wajib ya. Tidak wajib dalam arti boleh-boleh saja sebenarnya antum tulis di atas.
Tapi yang lebih baik seperti ini. Jika kita nanti disuruh menulis huruf hijaiyah, maka kita harus memperhatikan letak penulisan hurufnya. Apakah huruf tersebut tergolong huruf yang ditulis di atas garis, seperti alif, ta, sa, dan seterusnya, atau yang ditulis melewati garis. Jadi, seperti huruf ba, jim, ha, kho, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Walaupun tadi sekali lagi, ya bukan termasuk dosa atau kesalahan yang fatal kalau kita tulis di atas garis, tidak juga. Tapi ini yang lebih baik seperti ini ditulisnya. Agar antara satu huruf dengan huruf yang lain bisa sejajar, kurang lebih seperti itu. Dan lebih rapih. Ya. Adapun cara menulis huruf hijaiyah di situ. Huruf hijaiyah yaitu semua huruf hijaiyah ditulis dari arah kanan ke kiri. Seperti contoh berikut, misalkan alif hanya seperti itu. Lalu ba bisa ditulis dari kanan dulu ya, lalu seperti itu. Kemudian ada ha seperti itu. Ya, ada fa dan ain. Kita bisa mulai dari tanda panahnya itu ya. Fa misalkan seperti ini, lalu begini. Ain juga ya antum bisa lihat di ini misalkan ya, Afwan ini karena tidak pakai pulpen gitu, pakai jari. Nah, jadi antum bisa perhatikan beberapa huruf di sana dan cara menulisnya ya. Tapi intinya untuk menulis huruf hijaiyah memang diperlukan latihan dan kebiasaan. Nanti akan disampaikan lagi kaidah-kaidahnya. Maksudnya latihan dan pembiasaan bagaimana kita coba latihan menyalin gitu. Mungkin menyalin Quran, kita Bapak punya tulis. printer nggak, Mas? Hah? Punya printer nggak? Ya, kita menyalin Al-Quran, kemudian juga menyalin hadis dan yang lainnya. Semakin sering dan rajin kita menulis bahasa Arab, maka kita akan semakin paham dan lancar untuk menulis huruf-huruf Arab. Ya, ini penjelasan awal tentang cara menulis huruf hijaiyah dan nanti akan ada pembahasan lebih lanjut insya Allah bagaimana cara menyambung dan menyambung ini yang agak perlu kita bahas nanti. Ya, kaidah-kaidah menyambung antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Adapun untuk menulis satu huruf, ya itu bisa lihat saja. Huruf alif bagaimana, ta bagaimana yang ada di sini, tinggal antum salin. Ya, kalau bisa mengikuti pola yang ada di buku atau pola yang antum buat sendiri, tapi yang terbaik mengikuti pola yang ada di buku ini. Nah, ini pelajaran yang pertama tentang definisi ilmu qawaid, imla dan tahaji, kemudian juga fungsi dan apa namanya tujuan mempelajari qawaid, imla dan tahaji ini. Lalu ada juga pengenalan huruf-huruf hijaiyah dan setelah ini nanti kita akan latihan pengucapannya huruf-huruf hijaiyah ini. Lalu juga ada tata cara menulis huruf, satu huruf saja ya, satu huruf hijaiyah. Yang mana kita tahu perbedaan huruf Arab dan Indonesia. Kalau Arab ditulis dari kanan, sedangkan bahasa Indonesia ditulisnya dari kiri. Itu saja perbedaannya. Sekarang ada latihan di sana. Ya, ada latihan. Apa definisi dari ilmu Qawaidul Imla? Siapa yang mau jawab? Apa ini maksud Benar. ilmu? Nah, ilmu Qawaidul Imla. Mazul Kifli. Ayo, kaidah-kaidah dasar menulis bahasa Arab untuk bagaimana tertuang dengan benar. Kaidah-kaidah dalam? Menulis bahasa Arab, Iya. menulis huruf Arab dan merangkainya agar penulisannya tertuang dengan secara benar.
sesuai Benar. dengan kata atau huruf yang Iya, diucapkan. Tak? sahih. Itu adalah yang dimaksud qaidul imla. Jadi kita belajar ini tujuannya untuk bagaimana cara menulis, terutama menyambung antara satu huruf dengan huruf Arab yang lain dengan benar. Menyambungnya itu dengan benar. Ya, itu definisi dari imla. Qawaid, kaidah-kaidah imla adalah tadi. Bagaimana kita bisa menuangkan tulisan dari apa yang diucapkan oleh orang berupa bahasa Arab, lalu kita tuangkan dalam tulisan. Atau bahasa kita juga sama saja seperti dikte ya, dikte. Lalu yang kedua, pengertian ilmu tahajji. Akhwat, coba. Dari akhwat. Apa itu tahajji? Mengeja kata berdasarkan huruf dan menyebutkan nama-nama huruf tersebut untuk mengenalinya. Sahih, ya, mengeja. Men-spell kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi mengeja huruf. Misalkan ada sebuah kata Al-Qur'anu. Maka di situ kita tahu ada huruf apa saja. Pertama ada alif, kemudian ada lam, ada qaf, kemudian ada ra, kemudian ada hamzah, ada nun. Ya begitu. Kemudian juga kita mengetahui harokat-harokatnya. Misalkan juga contohnya burtukolun. Ya, burtukolun. Nah, nanti kita eja burtukolun. Ada huruf ba berharokat dhammah bu. Lalu ada huruf ro berharokat sukun bur. Jadinya. Lalu ada harokat ta yang huruf ta yang berharokat dhammah burtu. Lalu ada huruf qaf yang berharokat fathah burtuko. Lalu ada alif burtuko. Lalu ada lam yang berharokat dhammatain burtukolun. Nah, itu mengeja seperti itu agar kita tahu setiap huruf demi huruf yang disebutkan atau dibaca. Itu adalah pengertian dari tahajji, ilmu tahajji. Nah, kemudian ikhwan, yang ketiga, tujuannya apa? Mempelajari ilmu qawaidul imla dan tahajji ini. Tujuannya apa tujuan kita belajar? Menulis dengan benar sesuai kaidah. Ya, pertama menulisnya sesuai dengan penulisan yang benar. Tidak salah nulis, tidak salah menyambung, tidak salah panjang pendeknya, tidak salah hurufnya, harusnya sya, huruf shin ditulis sa misalkan, harusnya hamzah a ditulisnya dengan ain misalkan. Ya, itu diantara tujuannya agar kita bisa menulis dengan benar. Lalu apa yang kedua, akhwat? Tujuannya belajar qawaidul imla dan tahajji ini Mengasah kejelian dalam menirukan dan melihat gerakan mulut saat didikte dalam imla. iya, yaitu agar kita terlatih untuk membaca gerakan mulut orang yang sedang berbicara sehingga kita bisa menuangkan dalam tulisan dengan benar. Ya, kita jadi terlatih. Orang ngomong kita perhatikan, oh ini tulisannya seperti ini. Jadi itu perlu latihan. Kalau kita tidak pernah dilatih untuk dikte seperti itu, maka kita akan kebingungan nanti ketika kita mendengarkan orang berbicara bahasa Arab, lalu kita bingung, ini hurufnya apa, nulisnya bagaimana. Oleh karena itu, mengasah kejelian kita dalam melihat gerakan mulut orang yang berbicara saat didikte. Lalu yang ketiga, ikhwan, dari ikhwan. Tujuannya Melatih Mas. pendengaran. Melatih pendengaran dalam membedakan huruf ketika imla. nah, ya, yaitu listening, melatih pendengaran kita. Ya, sebagaimana banyak terkadang orang bisa baca, tapi ketika mendengarkan dia bingung. Dia bisa baca bahasa Arab, tapi ketika orang ngomong bahasa Arab dia lambat responnya, begitu, karena jarang dilatih listeningnya.
jarang dilatih pendengarannya. Nah, lalu kalau tahaji bagaimana? Tujuan mempelajari tahaji. Akhwat. Bisa membaca dengan baik sesuai suara huruf yang diucapkan dan tanda baca yang mengiringinya. Ya, Masya Allah. Ini hafal atau baca, Ibu? Baca, Pak Ustadz. Baca, nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah kalau ada ujian, kalau ada ujian harus tutup buku nih, yang online ini. Ya, sekarang boleh baca, boleh dilihat, nggak apa-apa. Ya syukron, jazakillah khairan. Ya tadi bisa membaca dengan baik, sesuai huruf yang diucapkan. Lalu panjang pendeknya, tanda-tanda bacanya kita bisa paham. Lalu yang terakhir, tujuan tahaji apa ikhwan dari ikhwan? Mampu membedakan huruf yang satu dan huruf yang lainnya, Ustaz. Iya. Contohnya bagaimana? Apa bedanya huruf ain dan huruf hamzah? Coba sebutkan huruf ain yang berharokat fathah dengan huruf hamzah yang berharokat fathah. Coba. Pak Dokter. Hamzah coba Pak Dokter. Yang berharokat fathah. Hamzah A. Ya, kalau ain? A. Nah, A. ini masih mirip nih. Ainnya masih kurang. A. Ainnya A. Kalau hamzah? A. Nah, sama aja ini. Kedengarannya masih sama. Ya. Nah, jadi Harus nanti ditutup hidungnya, Ustaz ya. Kalau gimana? ain itu hidungnya ditutup masih tetap A gitu ya. Ain pertama kita harus tahu dulu perbedaannya. Kalau hamzah, Ya. hamzah itu suaranya keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ini kita punya tenggorokan. Ya. Tenggorokan itu ada 3, terbagi 3. Ada tenggorokan yang paling bawah, ada tenggorokan tengah, dan tenggorokan bagian atas. Di mana keluarnya suara hamzah? Kalau hamzah keluarnya tenggorokan bagian bawah. A, A, A. A. Itu sama A. persis dengan huruf A yang kita sering baca dalam A. bahasa Indonesia. A. Pak Suadi. Nah, itu A-nya A hamzah itu. Ya. Suadi. Suadi. Kecuali kalau ada komanya berarti pakai ain. Suadi. Suadi. Itu ain bunyinya beda. Karena apa? Kalau ain, dia bunyi suaranya keluar dari tenggorokan bagian tengah. Hamzah, tenggorokan bagian bawah. Ain, tenggorokan bagian tengah. Jadi, suaranya seperti ini kalau ain. A. A. Ya. Bedakan antara hamzah, A, dengan ain, A. A, A. A, A. Itu. Nanti kita setelah ini akan latihan itu. Insya Allah satu-satu. Ya. Kita lihat bagaimana cara menyebutkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab, insya Allah. Nah, itu salah satunya. Ya. Tujuan mempelajari tahaji adalah untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ain itu agak hidung ya, agak ngidung itu ya, Ustaz. Enggak. Ain gitu. Ain yang benar itu tidak ada suara hidungnya. Karena ain keluar dari tenggorokan bagian tengah, bukan dari hidung. Ain. Jadi kalau ketika kita mengucapkan huruf ain masih keluar lewat suara hidung, itu harus diperbaiki lagi ainnya. Ya, karena ain bukan keluar dari hidung, tapi ain keluar dari tenggorokan bagian tengah. Nah, syukron, Pak Dokter. Afwan, Kemudian Ustaz. yang keempat, bagaimana cara menulis huruf hijaiyah? Jelaskan dan berikan contohnya.
Cara menulisnya tadi kita sudah tahu, ada huruf hijaiyah yang ditulis di atas garis, ada huruf hijaiyah yang ditulis melewati garis atau di pertengahan garis. Ya. Lalu berikan contohnya, antum bisa tulis ya. Antum bisa tulis nanti di buku latihan coret-coret di buku. Ada huruf-huruf yang ditulis di atas garis, lalu huruf-huruf yang ditulis di tengah garis. Antum latihan nanti. Sekalian latihan untuk nulis Arab. Ya, 1 halaman, 2 halaman, nggak apa-apa antum tulis. Antum salin alif begini, alif semua. Lalu baris kedua ta semua. Baris ketiga sa semua. Antum tulis. Ya, latihan. Namanya pelajaran imla dan tahaji harus rajin nulis agar terbiasa. Antum sekarang tulis yang satu huruf dulu. Nanti kita akan belajar bagaimana kalau 2 huruf menyambungnya, bagaimana 3 huruf cara menyambungnya. Jadi nanti antum di buku tulis, antum coba latihan tulis dari alif, tulis alif 1 baris misalkan, lalu di bawahnya ba 1 baris. Ya, ingat kalau ba titiknya agak di bawah garis begitu. Antum sesuaikan dengan contoh yang ada di buku ini. Sebutkan huruf-huruf yang ditulis di atas garis dan huruf-huruf yang ditulis melewati garis. Kalau di atas garis huruf apa saja? Akhwat. Alif. Alif, Alif, Alif. Terus ta, dal, dal, dan da, o, ya, o, a, kaf, hamzah, Mumtaz. Jazakillah khairan. Ya, dari tempat yang berbeda tapi suaranya mudah-mudahan agak bareng-bareng dikit lah. Ada yang agak delay, ada yang bareng ya. Tapi ya, itu tadi sudah disebutkan. Sedangkan kalau yang di tengah garis atau melewati garis itu ada di buku juga. Ba, jim, ha, kha, ro, zai, sin, shin, sod, dot, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, waw, dan ya. Ya. Nah, nanti antum latihan di sini. Ya. Klasifikasikan huruf-huruf berikut dengan memberi tanda checklist dan tulis ulang pada kolom tersedia. Coba Anda tanya nih yang sudah hadir. Mas Abiyu ada? Ada. Abu Asyam ada? Ada Ustaz. Oh, Mas Ustaz. Abiyu. Mas Abiyu dulu. Huruf to, Ya, Mas Ustaz. Abiyu. Huruf to ditulis di atas garis atau melewati garis? Huruf to. Di atas garis, Ustaz. Iya, huruf to di atas garis. Garis. Mas Abu Asyam, huruf hamzah bagaimana huruf hamzah? Di atas garis. Di atas? Huruf hamzah di atas garis, Ustaz. Di atas garis, ya. Kemudian Mas atau Ibu Marfuah ada? Baik Ustazah. Ustaz, aku Iya. Hadir Ibu. Iya, nah. Ibu, huruf waw ditulis di atas garis atau melewati garis? melewati garis. Iya. Nanti sambil ditulis di situ ya. Kalau ada buku Iya. juga bisa latihan di buku tulis. Sudah dikerjakan. Kemudian adikara. Ada adikara? Adikara Pratama ada? Ya, ada Ustaz. Nah, Mas Adi. Huruf kha ditulis di bawah atau di atas? Di bawah Ustaz. Melewati Di bawah. garis Mas. Ya. Oh, di bawah. Nah. Lalu Aisyah ada? Mbak Aisyah. Mbak Aisyah huruf shad ditulis di mana? ditulis melewati garis Ustaz. Melewati garis. Sahih. Baik, sekarang antum siapkan buku tulis. Ana akan dikte huruf-huruf. Antum tulis ini huruf apa ya? Di buku. Jadi Ana akan Lagi eja. nggak ikutan ya, Ustaz. Ya udah.
Yang mungkin masih di luar, yang masih di jalan atau belum ini, ya disimak dulu. Ya, tapi yang di rumah, yang siap dengan buku tulisnya, maka apa namanya? Coba kita latihan dikte. Ana dikte satu huruf dulu ya. Yang pertama coba coba tulis ya. Coba tulis huruf zai. Ana ulang 2 kali saja. Huruf zai. Ini pertama. Yang kedua, coba tulis huruf shin. Huruf shin. Yang ketiga, coba tulis huruf H. Huruf H. Yang keempat, coba tulis huruf Fa. Huruf Fa. Yang kelima, coba tulis huruf Kaf. Huruf Kaf. Yang keenam, coba tulis huruf Zo. Huruf Zo. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yang ketujuh, coba tulis huruf Jim. Huruf Jim. Baik. Ya. Huruf kedua dan ketiga. Huruf kedua, Shin. Huruf ketiga, H. Baik. Sekarang, bagaimana cara Anda mengeceknya? Pakai itu sih, pakai video mungkin. Ya, video ya. Antum nyalakan kamera tapi ke bukunya saja. Ya. Kalau yang akhwat hati-hati ke bukunya saja ya yang akhwat. Coba kita mulai dari Mas Zulkifli dulu. Sudah nulis Mas Zulkifli? Siap, Ustaz. Coba lihat ke kamera mana bukunya. Mana tuh? Pertama Zai. Yang kedua salah. Yang kedua itu huruf Sin itu. Harusnya Shin. Ada titik 3. Shin. Ya, bukan ada titik 3-nya harusnya. Jadi harus jeli lagi mendengar suara. Ya, Shin. Lalu coba agak dinaikkan Mas Zulkifli. Iya, yang ketiga huruf H. Benar, H kecil. Yang keempat huruf ta, bukan ta. Tapi sa.
Sa. Titiknya 3. Ya. Lalu huruf kaf. Benar. Kemudian huruf zo. Zo. Bukan do. Itu do. Ya, harusnya zo. Zo bagaimana? Coba perbaiki zo. Bisa? Tulis di bawahnya juga boleh. Zo. Kayak huruf to, tapi ada titik. Nah, itu zo baru. Lalu yang terakhir jim. Iya benar, jim. Ya. Nah, syukron Mas Zulkifli. Nah, ini latihan pertama nih. Ngetes pendengaran. Lalu siapa lagi? Mas Muhammad Ahmad Farhan ada? Hadir, Ustaz, Nah, ada. Mas Muhammad, coba lihat tulisannya. Ini, Ustaz, Afwan. Wah, ada gambar lebah itu yang ada. Enggak, Ustaz. Hah? Ini, Ustaz, udah belum? Saya nggak Kok ketara, Ustaz, ya? iya, jadi gambar lebah ya. Oh, Wah, Anda takut disengat lebah ini kalau begini. salah, lain-lain, Ustaz. Afwan. Oh ya, sudah. Ya, tapi sudah benar tadi? Ada yang salah? Insya Allah, Ustaz. Benar Insya semua Allah. ya? Insya Allah, Insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Mas Abu Fatih, Mas Arifin ada? Ada Ustaz. Coba. Kelihatan nggak, Ustaz? Wah, ini putih sekali nih. Di Ana putih, di antum ada yang terlihat? Nggak kelihatan Ustaz. Coba ini. Nggak ada, berarti Putih nggak karena pakai kelihatan. background ya. Karena pakai background mungkin. Jadinya tidak terlihat. Backgroundnya gimana? Tapi benar semua Mas Arifin. Alhamdulillah Ustaz, benar semua. Benar ya, alhamdulillah. Coba yang lain dulu. Mas Abu Asyam. Ya Ustaz, salah 2 Ustaz. Yuk. Salah 2 Ustaz. Salah 2. Coba lihat tulisannya. Tulisan dokter apa tulisan ini nih? Kelihatan. Kelihatan nggak, Tat? Nah. Ya, Zai. Ya. Taib. Mas Muhammad juga udah jelas itu. Ya, bagus. Ya, sudah disesuaikan dengan garis. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mas Abu Asyam, Mas Muhammad. Mas Arifin gimana? Udah bisa? Coba. Coba ke atasan lagi Mas Arifin. Nah ya. Taib. Ya. Kalau bisa nanti coba disesuaikan mana yang di atas garis dan mana yang melewati garis. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya. Jika disesuaikan dengan buku mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis. Barakallahu fiik. Taib. Coba sekarang kita ke akhwat. Akhwat bukunya saja ya yang divideokan. Siapa akhwat yang mau dulu? Yang udah siap? Mbak Aisyah tuh ada. Coba Mbak Aisyah mana? Nah, itu masih di atas garis semua ya Mbak Aisyah. Nanti coba diperhatikan mana yang di atas garis dan mana yang di bawah garis. Ya. Kemudian Mbak Dwi Wahyuni. Coba lihat lagi tadi Mbak Dwi. Mana tadi? Video apa? Tulisannya tadi. Mbak Dwi Wahyuni. Mbak Anis ada tulisannya. Tulisannya yang akhwat siapa lagi yang mau yang sudah siap? Sudah? Mbak Anis? Mbak Dwi? Izin Pak Ustadz kalau bisa share screen Pak Ustadz. Kalau share screen memang harus host ya di sini.
Kalau tidak salah, kalau bukan host Mungkin tidak nanti bisa. saja Pak Ustadz. Tapi tadi saya salah dua Pak Ustadz. Saya Oh, tadi iya. mendengarnya sin. Ternyata shin ya. Saya Shin, mendengarnya ya. tadi sin. Lena, Kemudian yang Apalagi? fa, saya tadi mendengarnya fa. Ternyata sa ya. sa, sa. Sa. Ya, Ya. saya tadi mendengarnya fa. Baik, Jadi dua. barakallahu fiik. Nah, Badui ya sudah bagus. Ya, sudah diperhatikan juga mana yang melewati garis, mana yang di atas garis. Barakallahu fiik, Badui. Baik, nanti yang lain diperhatikan ya. Ketika menulis sebuah huruf, diusahakan sesuai dengan kaidah yang di buku, yaitu ada huruf-huruf yang di atas garis, dan juga ada huruf-huruf yang melewati garis. Barakallahu fiik. Syukron, jazakumullahu khairan. Nah, ini baru dikte satu huruf satu huruf. Ya, nanti kita akan dikte mungkin 2 huruf, 3 huruf, 100 huruf. Apa Ustaz mau tanya Ustaz? Ya, Itu kan kalau nulisnya ada garis ya di buku ya Ustaz. Kalau nulisnya di papan tulis, ya kalau menulisnya di papan tulis tidak perlu. Ya, cuman mungkin posisinya. Jadi kita bisa sedikit posisinya itu kalau yang melewati baris agak di bawah sedikit posisinya. Gitu. Sehingga dia lebih rapi nantinya. Tapi Ana sudah katakan tadi di awal, ini tidak wajib memang. Artinya bukan berdosa begitu kalau antum tulis huruf shad di atas garis, tidak. Cuman agar lebih baik lagi bisa sesuaikan. Jadi nanti kalau tidak ada garisnya biasanya yang melewati garis ini agak sedikit ke bawah hurufnya. Ya, jadi tidak terlalu ke atas seperti itu dan sehingga dia lebih sedikit ke bawah yang melewati garis ini. Begitu. Karena memang dari bentuk huruf dia agak lebih lebar gitu ya, lebih panjang gitu. Tapi ala kulli hal, Ana sudah sampaikan yang lebih baik seperti di buku. Adapun antum tidak demikian juga hukum asalnya boleh-boleh saja, walaupun yang terbaik seperti yang di buku itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin Pak Swadi kayak baru sampai rumah tuh Pak Swadi tuh. Masya Allah. Ya, gimana Ibu? izin Pak Ustadz, mungkin kalau berkenan Pak Ustadz bikin rekaman atau voice note melalui WA, nanti biar kita bisa latihan gitu Pak Ustadz. Karena Latihan memang juga ya. ini hal yang baru bagi kami gitu. Jadi Pak Ustadz bikin huruf-huruf di voice note, di share di grup, nanti kami tulis di kertas, nanti kita store melalui foto di grup itu juga. Kalau Pak Ustadz berkenan. Terima kasih Ya, Pak Ustadz. insya Allah, insya Allah. Tapi mungkin nanti ketika sudah ada harokat lebih menantang lagi ya. Jadi ini kita akan bahas yang ada harokatnya nanti. Mungkin Anda tulis Z sama Z. Itu kan harus lebih mirip lagi tuh antara Z dan Z gitu. Nanti di voice note agar suaranya juga lebih jelas insya Allah daripada di Zoom terkadang kan karena sinyal dan yang lain agak mungkin pecah-pecah suaranya atau putus-putus gitu. Nanti coba Anda voice note tapi setelah kita masuk pelajaran kedua nanti karena di pelajaran kedua kita akan mengenal harokat-harokat yang ada. Jadi nanti dikte per hurufnya dengan harokat dan itu lebih harus jeli lagi. Karena kalau tidak jeli bisa ketukar-tukar nanti. Ya. Toy. Sekarang sudah pelajaran pertama. Ada pertanyaan terkait pelajaran pertama? Ustaz, berarti untuk huruf yang di atas garis atau di bawah garis itu berlaku untuk huruf yang dipisah-pisah aja, Ustaz. Kalau digabung berarti udah nggak berlaku di atas atau di bawah. Atau gimana, Ustaz? Kalau digabung sama, cuma dia Ana sampaikan posisinya yang ada di bawah garis itu jadi tulisan ininya agak lebih turun.
posisi tulisan Arabnya, ya. Jadi agak lebih ke bawah lagi. Nggak semua di atas garis gitu. Jadi nanti deh insya Allah Anda perlihatkan contoh-contohnya atau bentar ya. Nah, contoh. Antum bisa lihat di sini. Ini ada tulisan Arab gundul di sini. Antum bisa lihat ya di sini. Bisa Ustaz. Pertama dari yang atas dulu saja deh. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Antum lihat di sini huruf ba dan sin, ya, bagian kepala dia sejajar tuh. Kan di sini sinnya nggak ada kakinya ya karena dia di tengah. Tapi kepalanya dia ada di atas. Sin ini kepalanya dan ba ada di atas garis kan. Tapi titiknya antum perhatikan titik dari ba di bawah. Begitu juga huruf mim. Huruf mim ininya buletannya ada di atas garis. Tapi kakinya di bawah. Paham maksudnya tidak? Insya Ya, Allah. seperti yang ada di buku. Kemudian alif, alif ada di atas. Ada di atas garis. Ini kalau kita tarik garis lah contohnya. Ini garis gitu. Tapi nggak lurus ya. Pokoknya antum bayangkan di sini ada garis gitu. Nah, di sini antum lihat alif, lam, kemudian huruf H, lafaz Allah di atas garis semua. Lalu ada alif, lam juga di atas garis ini. Huruf ro, coba antum lihat huruf ro. Ya, maka dia ada yang melewati garis. Kalau kita tarik garis di sini, nih ini pas di sini, maka ro yang kakinya dia di bawah garis. Lalu H, kalau H kepalanya di atas garis, ya, karena dia H di sini ada di awal, maka hanya ditulis kepalanya saja. Ya, adapun perutnya, perut H-nya nggak ditulis, tapi kepalanya ada di atas. Mim juga kepalanya di atas garis. Nun, nah antum lihat nun agak cowok ke bawah lagi kan? Karena nun memang berada di bawah garis. Ya, perutnya nun. Kemudian ro ini juga ya. Kalau kita tarik garis begini, maka dia, nah, antum melihat mana yang di bawah garis kan huruf wawu, lalu huruf nun, huruf mim, dan huruf ro. Paham maksudnya? Tadi siapa yang bertanya? Paham Ustaz? Ya, paham ya? Paham, paham. Ini disambung dan ini juga nggak ada garisnya kan? Cuman kalau kita tarik garis maka akan sesuai dengan kaidah yang di buku gitu. Kalau kita tarik garis di sini misalkan, ya, antum bisa lihat huruf-huruf yang melewati garis. Di situ ada titik dari ba, kaki dari mim, kaki dari ro, perut dari nun, kaki ro, titik dari ya. Ya, antum lihat iya tuh, titiknya di bawah garis kan? Lalu ro, lalu kaki mim, lalu perut dari wawu, titik dari ba, ya, titik dari ya, dan perut dari nun juga tuh. Kalau kita tarik garis begitu, maka sesuai dengan apa yang ada di buku. Paham di sini? Nah, Paham Ustaz. Syukur Ustaz. ya. Ada lagi?
Pertanyaan? Jadi menulis ini jadi lurus ya, Ustaz ya, lurus ya. Iya, jadi rapih kalau memang. Rapi. Jadi lurus, nggak naik turun Naik begitu. turun ya. Ada Tetapi pertanyaan Ustaz, lagi? iya Ya, Ustaz, kalau dia di tengah, posisi di tengah atau disambung, jadi hurufnya tidak di bawah garis, misalnya seperti tadi ain ya Ustaz. Jadi karena iya. dia di tengah, Nanti dia akan ada pembahasannya tuh bagaimana cara kalau ain yang di tengah, ain di awal, dot di tengah, dot di akhir, dot di awal. Nah, itu akan kita bahas nanti. Ini kita masih satu huruf dulu ya. Jangan pusingkan dulu. Baik, nanti kita akan bahas itu. Bagaimana cara menulis huruf kalau dia ada di awal, di tengah, di akhir. Bagaimana cara nulisnya? Insya Allah. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Afwan Ustaz nanya, Ya. itu yang di halaman awal tadi itu yang cara menulis garisnya ke bawah, terus itu, nah ini Ustaz, Ya, satu lagi yang sebelumnya Ustaz. ya yang ini. Ini kan eh, ditulis dari arah kanan ke kiri ya. Mm-mm. Kalau itu kan alif misalnya dari atas ke bawah gitu. Iya, maksudnya posisinya ya. Oh, Dari arah posisinya. kanan ke kiri itu maksudnya posisi antum nulisnya mulai dari kanan, bukan di sebelah kiri buku. Itu maksudnya. gerakan menulisnya Pak maksud. Iya, gerakan menulisnya maksudnya Ustaz Afwan. Kalau gerakan menulis, ya maka bisa disesuaikan dengan bentuk hurufnya. Kalau antum tulis bentuk huruf alif kan memang cuman garis lurus dari atas ke bawah, Ya. maka maksudnya nggak perlu dari kanan begini nanti jadi melencong gitu kan. Maksudnya ini ditulis dari arah kanan ke kiri, yaitu apa namanya, bukan seperti bahasa Indonesia yang ditulis dari kiri ke kanan. Kalau antum tulis bahasa Indonesia kan dari kiri tuh ditulisnya. Jadi maksudnya di situ kan ada Gini nih, penjelasan misalkan Ustaz. Anda tulis ya, Anda tulis, Ya. antum lihat di papan tulisnya, kalau di zoom out, Indonesia kalau nulis A bagaimana? Begini. Iya tidak? Ya. A. A. Paham? Ini, antum lihat? Ya, Antum lihat lihat ya Ustaz. huruf A. Ya, lihat. Dari kiri dulu kan nih, dari kiri. Lalu ambil tarik ke tengah, baru yang ke kanan. Ya. Bukan dari kanan gini kan nulis A-nya. Kanan, baru ke kiri. Ini jarang kan seperti ini. Iya. Ya, jadi Dari kiri ke walaupun kanan atas ya. tariknya, cuman mulainya dari kiri. Paham? Pasti dari sini, dari kiri. Karena tulisan Indonesia dari kiri. Oleh karena itu dia ngambil titiknya dari kiri. Begini, baru begini. Baru begini. Bukan seperti ini. Bukan dari kanan gini. Nih, gini, gini. Paham? Nah, kalau bahasa Arab, misalkan contoh, ba. Ba, kita ambilnya dari kanan dulu. Nih kanan, ba. Begini, ba. Ya. Kita tariknya dari kanan, bukan dari kiri. Dari kiri. Nah, begini. Bukan. Paham? Ya, paham. Iya, itu maksudnya. Ya, jadi tarik garisnya dari kanan. Adapun kalau alif yang cuma lurus saja, ya tetap di kanan posisinya, cuman tinggal lurus begini. Gitu. Dari atas ke bawah ya, Ustaz. Iya. Dornya Gitu. tuh dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah tetap. Ya. Tapi ini kalau huruf-huruf yang lain, misalkan huruf shin, misalkan shin. Kan nulisnya begini dari kanan dulu. Ya, shin. Kalau antum nulisnya dari kiri dulu, jadi begini. Iya, Nah, susah malahan. gitu, paham? Ya, paham, Ustaz. Jadi dari bagian kanan dulu. Nah, ada pertanyaan lagi? Cukup, Ustaz, dari anak. Alhamdulillah. Sudah? Jam berapa ini? 15 menit lagi? Masih sore, Ustaz. Baik.
kita lanjut sekarang ke pelajaran kedua. Mengenal harokat. Mengenal harokat. Atau bahasa Arabnya ma'rifatul harokat. Ma'rifah artinya mengetahui atau ya mengenal juga bisa. Al-harokat ya artinya harokat. Sudah jadi bahasa Indonesia ya. Al-harokat. Nah, kompetensi dasar di sini ada membaca huruf berharokat dan bagaimana yang kedua menulis huruf berharokat. Yang harus kita tahu bahwa harokat dalam bahasa Arab hanya ada berapa? 3. 3. Ya. Hanya ada 3. Itu harokat fathah, Kasroh, ya. domah. Benar. Fathah, kasroh, dan domah. Begitu. Sukun dan tasdid, Ustaz? Sukun itu bukan harokat. Bukan harokat. Sukun itu lawannya harokat justru. Sukun secara artinya diam. Sukun, sakinah, tenang. Harokat secara arti dia bergerak. Gitu. Harokah. Ya, jadi secara arti juga sudah kontradiksi antara sukun dan harokat. Oleh karena itu sukun sebenarnya itu bukan harokat. Harokat sukun bukan. Dia sukun saja, tanda sukun begitu. Tasydid juga tanda. Tanda tasydid bukan termasuk harokat, cuma dia tanda untuk menunjukkan bahwa huruf tersebut double. Ya, huruf yang ada tasydidnya itu double, dan nanti kita akan bahas juga tentang tanda-tanda tersebut, sukun, tasydid, dan yang lainnya insya Allah. Adapun sekarang yang kita bahas pembahasan harokat, ya. Nah, yang pertama, gimana? Afwan mau ini aja Ustaz, mau apa teringat kalau yang namanya harokat itu kalau dalam bahasa Indonesia itu konsonan ya Ustaz, bukan ya? Konsonan itu apa, Pak Suadi? Konsonan itu kayak A, I, U, E, O itu kan jadi konsonan kalau di Vokal itu, Pak. Gitu. Hah? Itu Huruf vokal, Pak, bukan konsonan. Oh, sorry ya, salah. Huruf vokal ya itu. Vokal ya. Kalau kita kan harokat itu A, I, U. I, U ya. Ya, cuma dalam bahasa Arab tidak ada E dan O, nggak ada. Harokat E dan harokat O tidak ada. Ya. Ada namanya nanti qalqalah. Gimana? Ya, kecuali majreha. Iya, itu nanti ada pengecualian, itu adalah seperti qalqalah, ahad. Ya, ahad. Kemudian seperti tadi majriha, bismillahi majriha wa mursaha. Atau dalam sebagian riwayat kalau kita belajar Al-Qur'an ada yang dibaca dengan istilah namanya imalah. Imalah adalah harokat kasroh yang dimiringkan sehingga terdengar seperti E orang timur atau E orang timur. Wadduha wallaili idza saja. Seperti itu. Itu ada di beberapa riwayat yang sama-sama valid juga. Nanti kita belajar Quran nanti kalau itu. Ya kebetulan Pak Okti Ansyah tuh ya. Antum jurusan hafalan Quran juga kan? Pak Okti? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, sudah pernah Anda jelaskan ya terkait riwayat-riwayat itu ya. Nah, Iya, tapi Ustaz. ala kulli hal nanti kita melebar ke pembahasan Al-Quran. Intinya dalam Arab harokat asli hanya ada 3. Harokat asli itu hanya ada 3, itu fathah, kemudian kasroh, dan kemudian dhammah. Itu harokat asli. Adapun harokat cabangnya atau bukan asli, dia ibaratnya menjadi cabang dari harokat asli ini adalah tadi seperti harokat yang miring atau imalah, ya, dibunyikan dibunyikan dengan E. Walaupun sebagian ada yang
menamakan sukun dengan harokat, ada juga harokat tasydid, itu ada juga yang menamakannya itu harokat, ya, tanwin. Tapi pada dasarnya ini semua ya adalah cabang tadi yang Anda bilang. Ya, harokat asli sebenarnya hanya ada 3, dhammah, fathah, dan kasroh. Sedangkan sukun sebenarnya Anda sudah jelaskan tadi bahwa justru sebenarnya secara bahasa sukun itu lawannya dari harokat. Kalau harokat hurufnya dibaca berharokat a, i, u. Kalau sukun hurufnya mati. Ya tidak dibaca, dimatikan. Adapun tasydid, ya, kalau kita belajar tajwid juga disebutnya dengan tanda tasydid, bukan harokat tasydid. Itu karena itu memang fungsinya hanya untuk membuat huruf itu, menunjukkan huruf itu double. Begitu juga tanwin. Tanwin ini cabang dari harokat yang ada, yaitu cabang dari fathah. Kalau tanwinnya fathatain atau dibacaan itu cabang dari fathah. Yang dibaca un itu cabang dari dhamma. Yang dibaca in itu cabang dari kasroh. Begitu. Jadi sebenarnya tanwin adalah cabang, begitu juga tanda tasydid dan tanda sukun. Ya, walaupun di sini disebut dengan harokat, tapi ya itu sedikit penjelasannya. Ya, sedikit penjelasan bahwa harokat yang benar-benar asli itu hanya 3, fathah, dhamma, dan kasroh. Nah, sekarang kita bahas dhammah. Apa itu dhammah? Harokat dhammah adalah tanda baca yang berbunyi U dan bertanda seperti itu yang ada di buku. Ya, tandanya seperti itu, seperti huruf wawu, wawu kecil gitu, yaitu tanda dhammah. Jika ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, maka dibaca U. Lihat tabel berikut. Yang pertama huruf hamzah, yaitu sebenarnya ini bukan alif, karena alif tidak bisa berharokat. Ya, ini termasuk koreksian. Kalau antum lihat di buku, yang pertama itu alif berharokat dhammah. Sebenarnya ini nggak ada. Ya. Jadi kita harus bedakan. Kalau belajar tajwid, Anda sering jelaskan dan menerangkan perbedaan antara alif, hamzah, dan hamzah wasol. Antum bisa lihat di tulisan Anda itu. Ya, alif. Ini alif. Kemudian hamzah. Kemudian di sini hamzah wasol. Hamzah wasol. Ini sebenarnya berbeda ya, 3 huruf yang berbeda antara alif, hamzah, dan hamzah wasol. Selain yang jurusan Quran, Pak Okti udah pernah ngasih tahu. Ada yang tahu perbedaan 3 huruf ini? Apa bedanya alif? Kalau alif itu dia posisinya hanya bisa di tengah dan di belakang, dan dia tidak bisa di depan karena dia tidak bisa menerima harokat. Kalau Benar. hamzah wasl, kalau hamzah yang di tengah tadi yang ada roksun ain itu dia selalu ada, baik di depan, di tengah maupun di belakang. Dia bisa menerima harokat. Dia Kalau bisa hamzah menerima. wasl, ya, kalau hamzah wasl dia hanya bisa dia akan dibaca kalau dia di depan. Ketika dia di tengah, dia akan tidak dibaca. Begitu, Ustaz. Benar. Iya. Hamzah wasol dia tidak dibaca jika di tengah, tapi kalau di awal dia dibaca. Dibaca dengan harokat apa, Ibu? Kalau hamzah wasol. Kalau sebelumnya itu selain daripada domah, dia dibaca kasroh. Kalau domah, maka dia dibaca domah. Apanya yang domah? Misalnya uktub. Huruf ketiganya. Ya, huruf ketiganya.
huruf ketiga, dia mengikuti harokat ketiga. Kalau misalnya iftah, karena huruf ketiganya fathah, maka dia kasroh. Begitu juga misalnya ijlis. Ijlis, karena dia harokat, huruf ketiganya harokatnya kasroh, maka hamzah wasolnya mengikuti kasroh, ijlis. Iya. Pertanyaan buat Bu Lena. Kalau al-qari'ah, Qari'ah. Kenapa Itu hamzah wasal. Itu hamzah qati. hamzah asli? Yakin? Al-Qari'ah yang pembaca Al-Quran ya? Iya, alhamdu itu hamzah asli atau hamzah wasal. Alhamdu hamzah wasal. Hamzah wasal. Pertanyaannya kenapa hamzah wasalnya dibaca dengan fathah? Komariah Syamsiah ya Ustaz. Yaitu alif lam komariah syamsiyah, tapi kenapa dibaca fathah? Sedangkan tadi kaidahnya itu pengecualian Pak Ustadz kalau yang alhamdu itu. Pengecualian jadi, dari tambahan kaidahnya adalah jika pada alif lam maka hamzah wasal selalu dibaca fathah. Nah, itu kaidah selanjutnya. Baik. Sekarang Anda rangkum dari jawabannya Bu Lena. Walaupun nanti kita bahas lebih detail terkait hamzah wasal dan alif seterusnya, ya. Tapi Anda sedikit kasih muqaddimah untuk menjelaskan perbedaan 3 huruf ini. Ya, coret-coretannya masih ada di sini di layar. Coret-coretan Anda untuk bisa zoom out kalau tadi di zoom in biar kelihatan. Ini yang pertama alif. Ya. Yang kedua hamzah. Hamzah asli atau hamzah qat'i. Lalu yang ketiga ini hamzah wasal. Alif ini tidak bisa berharokat. Oleh karena itu tadi anak koreksi yang di sini nih, yang di buku. Karena dia dikasih harokat dhammah. Padahal alif tidak bisa berharokat. Lalu fungsi alif untuk apa? Untuk memanjangkan sebuah huruf. Oleh karena itu alif tidak mungkin berada di awal. Alif pasti selalu didahului oleh huruf sebelumnya. Misalkan ada huruf ba. Ada huruf ba. Lalu kemasukan alif. Sehingga ba dibaca panjang. Ba. Ada huruf ta. Kemasukan alif. Maka taknya dibaca panjang menjadi ta. Nah, ini fungsi dari alif. Untuk memanjangkan sebuah huruf. Dan alif tidak pernah berharokat. Tidak bisa berharokat alif. Sedangkan yang kedua, hamzah asli. Ya, yang kedua itu hamzah asli atau hamzah qat'. Hamzah qata', hamzah qat'i. Ini yang bisa berharokat. Ini yang dibaca a, i, u. Adalah hamzah asli atau hamzah qata'. Dibaca a, i, u. Dan dia bisa berharokat ketika di awal kata atau di tengah kata atau di akhir kata dia bisa berharokat. Ini hamzah asli. Oleh karena itu lebih tepatnya ini contoh yang tepat yang mencontohkan dengan hamzah itu sebelum ya di sini di buku. Adapun alif tidak bisa berharokat, ya. Lalu yang ketiga hamzah wasal ditandai ini Anda tulis lagi ada garis lurus seperti alif lalu di atasnya ada seperti kepala huruf shad. Ya, ada kepala huruf shad begini. Ini namanya hamzah wasal. Banyak dalam Al-Qur'an. Terutama kalau antum pakai Quran cetakan Saudi. Kalau cetakan kalau cetakan Indonesia terkadang Al-Qur'annya tidak dibedakan antara alif, hamzah asli, hamzah wasal terkadang tidak dibedakan sehingga kita bingung dan mungkin juga bisa jadi salah baca kalau kita tidak tahu karena tidak dibedakan. Tapi kalau antum pakai cetakan Madinah itu biasa dikasih tanda. Kalau alif garis lurus saja. Lalu kalau hamzah asli ada kepala ain, lalu hamzah wasal ada kepala shad di situ. Nah, kalau hamzah wasal ini dia juga tidak berharokat.
Hamzah wasol tidak berharokat kecuali di awal kata. Itu hamzah wasol. Ya. Contoh alhamdu tadi. Alhamdu. Ya. Alhamdu. Ini kan alif lam. Alif lam sebenarnya itu yang ada hamzah wasolnya kalau Anda lihat begini. Alhamdu. Seperti surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al dibaca. Kenapa? Karena di awal kata. Kalau dia tidak di awal kata, maka hamzah wasolnya tidak dibaca. Contoh, kita sambung dengan bismillah. Kita sambung dengan sebelumnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hilang. Jadi bukan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah kalau dibaca seperti itu. Cara baca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mil langsung masuk ke lam. Hamzah wasolnya tidak dibaca lagi. Kenapa? Karena dia ada di tengah kata. Oleh karena itu hamzah wasol sebenarnya tidak berharokat. Tapi kalau di awal kata maka dia berharokat. Ya. Karena darurat. Oleh karena itu dikasih harokat. Kalau dia tidak berharokat juga di awal maka nggak bisa dibaca. Bagaimana cara bacanya? Kalau ada hamzah yang tidak berharokat lalu setelahnya lam tidak berharokat juga, nggak bisa dibaca. Oleh karena itu, karena darurat maka hamzah wasol kalau di awal dikasih harokat. Lalu bagaimana menentukan harokat hamzah wasol? Nah itu yang jadi tadi pembahasannya, dan itu cukup panjang, tapi sebagai muqaddimah nanti kita akan bahas lagi di pelajaran lain. Yang paham alhamdulillah, yang tidak paham tidak apa-apa, nanti kita akan ulangi lagi di pelajaran lain. Kalau hamzah wasol, misalkan ada seperti ini kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu hamzah wasol itu. Iqra. Ya. Sebenarnya hamzah wasol tidak berharokat. Tapi kenapa dibaca i? Bukan dibaca akro, bukan dibaca ukro. Kenapa? Kenapa dibaca i? Karena huruf ketiga. Untuk kaidah simpelnya antum lihat huruf ketiga. Di sini huruf ketiganya ada ro. Huruf pertama hamzah wasol, huruf kedua qaf, huruf ketiga ro di sini. Ini huruf ketiga. Kalau huruf ketiga ini berharokat fathah, huruf ketiga berharokat fathah, ya, maka hamzah wasol berharokat kasroh. Kalau huruf ketiganya berharokat kasroh juga, misalkan irji. Ya. Ini hamzah wasol juga nih. Huruf ketiganya berharokat kasroh. Maka huruf ketiga harokat kasroh, hamzah wasol juga dibaca kasroh. Ya. Hamzah wasol dibaca kasroh juga. Kalau huruf ketiganya dhammah seperti uktub, ini hamzah wasol juga, maka ini hamzah wasolnya dibaca dhammah. Ya. Jadi kalau cara menentukan harokat hamzah wasol, lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah, hamzah wasol dibaca kasroh. Huruf ketiga kasroh, hamzah wasol dibaca kasroh juga. Kalau huruf ketiganya dhammah seperti uktub, maka hamzah wasol dibaca dhammah. Kurang lebih seperti itu. Adapun hamzah wasol yang ada pada alif lam, setiap alif lam itu hamzah wasol ya. Alhamdulillah, al-qari'ah, al-maun, al-baqarah, al-mu'minun, al-kafirun, an-nas, al-falaq, al-ikhlas, itu semua alif lam. Dan alif lam itu semuanya hamzah wasol. Namanya saja alif lam, alif.
Padahal itu hamzah wasol ya. Maka setiap alif lam selalu dibaca hamzah wasolnya dengan fathah. Ya, kalau pada alif lam maka hamzah wasol selalu dibaca dengan fathah. Tapi itu nanti kita akan bahas lebih lengkap di pelajaran selanjutnya. Cuma Ana ingin menjelaskan di sini bahwa di buku ini ditulis alif ya, padahal sudah kita jelaskan bahwa alif sebenarnya tidak bisa berharokat ya. Jadi nanti ini kita tidak baca langsung ke huruf ba, atau kita ganti hamzah yang di sini sebagai pengganti alif ya, huruf hamzahnya. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu mungkin ya. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Pusingnya sudah? Pak Ukti, jangan bengong Pak Ukti. Insya Allah Tad, paham Ya. Tad, insya Allah. Ya, insya Allah. Ada pertanyaan sebelum Anda cukupkan sampai sini? Nanti kita mungkin masuk pelajaran kedua pekan depan saja tentang harokat-harokat ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Anda tutup? Jelas, insya Allah. Afwan Ustadz baru sampai rumah, baru bisa gabung. Oh, Pak Ukti. Ya, Pak Ukti. Ahlan. Sudah ya? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan juga kita bisa terus istiqomah untuk belajar. Terutama juga mudah-mudahan kita diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain kita berkumpul di malam hari ini via online ini adalah untuk mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Nabi-Nya Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab. Jadi mudah-mudahan ya duduknya kita di sini kurang lebih 1,5 jam ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah, dan itu yang kita harapkan. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.